Pemirsa Ayo Hidup Sehat, Anda pasti pernah merasakan kesemutan. Rasa seperti tertusuk-tusuk, geli ataupun mati rasa adalah ciri bahwa Anda sedang merasakan kesemutan. Posisi tubuh yang tidak berubah dalam waktu yang lama bisa menjadi sebab kesemutan, seperti saat Anda duduk bersila terlalu lama. Parestesia atau kesemutan terjadi karena adanya hambatan suplai darah ke saraf tertentu sehingga darah yang mengalir menjadi berkurang. Adapun bagian tubuh yang sering merasakan kesemutan biasanya adalah telapak tangan dan juga kaki. Faktor lain penyebab kesemutan adalah kurangnya asupan vitamin B. Hal ini dikarenakan vitamin B merupakan makanan bagi sistem saraf dalam tubuh kita. Lalu bagaimana jika kesemutan terjadi secara terus-menerus? Apakah berbahaya bagi tubuh kita? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter berikut ini. Wah, itu tadi tayangan mengenai kesemutan ya dok ya. Penonton di sini suka kesemutan nggak? Pasti pernah ya kesemutan ya. Apalagi yang manis nih seperti teman saya ini pasti suka ada kesemutan. Hubungannya nggak sih sebenarnya? Kalau terlalu manis menjadi lebih sering kesemutan. Nah itu langsung aja kita bahas bersama dengan Dokter Ziki, spesialis saraf. Siang dok. Ya. Dok, ini kita sedang bahas tentang kesemutan. Kan biasanya nih kalau kita kelamaan duduk sila atau tidur ketindih tangannya itu tahu-tahu kebas rasanya, kesemutan. Iya, rasanya kesemutan. Bahkan juga otot misalnya rasanya seperti kram. Iya. Dan ini kan kesemutan katanya ada yang sementara dan kronis. Nah, ini apa dok? Bisa dijelaskan kepada pemirsa? Iya. Jadi kalau kita bicara kesemutan, sebenarnya kesemutannya adalah gejala ya. Gejala ya? Jadi bukan penyakit bukan ya? penyakit, Ya. Tapi kesemutan ini bisa salah satu gejala atau tanda dari penyakit yang mendasari di belakangnya ini. Apakah gitu ini loh. merupakan tanda dari penyakit yang serius, dok? Bisa iya, bisa enggak ya. Jadi kesemutan ini kita bagi dua dulu. Ada kesemutan yang relatif normal atau biasa, atau yang bisa mesti diawasi lebih lanjut ya. Contohnya kalau memang yang biasa, misalnya kita dari Dr. Hekal bilang suka minum jahe sambil duduk di bawah, sila ketekuk. Bukan karena jahenya ya dok? Bukan, tapi karena posisinya ini. Karena posisi tertekan ini menyebabkan aliran darahnya menjadi tidak lancar ke saraf-saraf di daerah tersebut yang di kaki biasanya atau di tangan yang lebih ujung-ujung biasanya. Nah ini akhirnya menyebabkan gangguan sensitivitas sarafnya terganggu, akhirnya menjadi kesemutan atau dalam bahasa kedokterannya parestesia. Itu yang pertama. Itu relatif tidak berbahaya ya. Tapi yang menjadi bahaya adalah kesemutan yang tadi saya sebut ini dia biasanya akan hilang sendiri ketika kita memperbaiki posisi. Ya. Sedangkan kalau kesemutan yang berulang-ulang terus-menerus dengan pola yang relatif sama, apalagi yang tidak berubah dengan pergantian posisi. Apalagi dengan semakin waktu dia semakin bertambah, itu sangat mungkin harus kita kejar. Ini ada apa nih? Ada penyebabnya, ada penyakit yang serius nih dok. Nah, bagaimana dengan kram dok? Kram sendiri sebenarnya adalah kontraksi otot yang nggak normal ya. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang kram, kan otot ini misalnya bergerak nih, misalnya kaki saya mau angkat, nah itu kan saya memerintahkan, ayo kaki angkat gitu ya. Tapi ini nggak ada perintah, tiba-tiba dia ngangkat sendiri. Kalau mungkin kalau yang sering main bola suka bilang betisnya ketarik, nah seperti itu ya. Jadi kontraksi sendiri dong. Berarti beda ya dok ya, kesemutan dan kram itu adalah dua hal yang berbeda. Dua hal yang beda, karena yang satu yang kena saraf sensorik, yang satu yang kena saraf motoriknya. Beda ya. Tapi yang satu saraf, yang satu otot. Baik dua-duanya ini yang harus kita bahas adalah pertama adalah lokasinya. Lokasi ini mana? Yang kedua adanya onset atau kapan munculnya, ya kan? Kemudian frekuensinya berapa sering? Ya, pencetusnya apa? Ya, pencetusnya apa? Kemudian intensitasnya, berapa derajatnya? Ringan, sedang, berat, atau makin bertambah? Nah, seperti itu. Nah, kalau kesemutan ini apa saja dok pencetusnya selain posisi? Kalau kesemutan selain posisi ini banyak ya. Ada mulai dari yang ringan kayak tadi di video dijelaskan, misalnya pada orang dengan gangguan atau defisiensi atau kurangnya vitamin B kompleks ya. Vitamin neurotropik itu bisa. Tapi faktor-faktor yang lain bisa, bahkan penyakit sistemik atau penyakit yang menyeluruh di seluruh tubuh bisa, seperti diabetes bisa, ya. Atau pada orang-orang yang mungkin terjadi gangguan yang lebih berat, ekstrimnya, misalnya pada orang dengan gangguan imunitas, bahkan orang dengan HIV/AIDS itu bisa menyebabkan gangguan kesemutan bisa juga, ya. Lalu bisa juga pasien-pasien dengan gangguan saraf terjepit dok? Saraf terjepit bisa ya. Saraf Bagaimana terjepit dengan pasien yang menjalani kimo atau radiasi?
kondisi. Ya, bisa. Itu Jadi juga pada bisa, pasien ya, Dok? dengan kemoterapi itu biasanya yang kita sebut namanya drug induced neuropathy ya. Itu sering ya. Jadi bukan hanya pada kemoterapi saja, tapi pada pasien-pasien yang menggunakan zat-zat tertentu dalam durasi relatif lama. Contohnya yang paling gampang di Indonesia ini adalah apa? Orang yang sering mengkonsumsi jamu sembarangan. Ya. Itu bisa karena ada kandungan-kandungan yang terkadang dicampurkan ke dalam jamu tersebut yang kalau dikonsumsi lama akan menyebabkan gangguan saraf tadi. Wow, berarti Wah, ini juga mesti harus hati-hati diwaspadai ya. Betul, Jangan minum jamu yang sembarangan, berlebihan juga itu ternyata bisa menyebabkan kesemutan ya, Dok Betul. ya. Bahkan kesemutan ini masih bisa mungkin salah satu tanda dari stroke, masih mungkin ya. Balik lagi tadi makanya lokasinya di mana. Iya. Kalau stroke biasanya dia sebelah, kesemutan sisi kanan saja dari wajah sampai kaki ya inilah mungkin. Atau Iya. bahkan juga pada penyakit gula juga bisa ya, Dok Ya, ya. kalau penyakit gula biasanya di ujung-ujung. Jadi seperti areanya lokasinya seperti pakai kaos kaki dan sarung tangan. Itu. Nah, Dok, ini kan kesemutan ini biasanya kan terjadi di tangan, di kaki. Nah, tapi ada juga yang terjadinya tiba-tiba hanya sebelah doang, di tangan doang, atau tangan dan kaki. Iya. Nah, ini apakah bisa dikatakan kesemutan yang biasa saja atau mesti diwaspadai sebagai sesuatu yang lebih serius? Kalau kesemutan yang tangan dan kaki berbarengan, itu biasanya ada penyakit yang mendasari. Jadi bukan hanya yang tadi dokter kalau seperti biasanya. Karena kalau seperti biasanya kan, misal ya, orang bersila, berarti kan kakinya mungkin dua-duanya kesemutan. Itu masuk akal, oke. Tapi kalau orang bersila, tapi tangannya kesemutan juga kan nggak mungkin dia bersila sambil tiduran kan nggak mungkin ya. Nah, jadi artinya kalau kaki saja kaki, kalau tangan saja gitu, tergantung intensitas penekanan. Nah,